Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan meneruskan pembahasan kita, masih melanjutkan materi yang ada dalam kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam, dan kita akan membahas bab berikutnya yang ada dalam kitab ini, yaitu bab wujubid dukhul fil Islam. Bab wujubid dukhul fil Islam, yaitu satu bab yang akan menerangkan tentang wajibnya masuk ke dalam Islam. Ya, satu bab yang menjelaskan tentang wajibnya masuk ke dalam dinul Islam, masuk ke dalam agama Islam. Dan langsung saja di sini akan kita sebutkan beberapa dalil-dalil dari Al-Quran dan nanti diikuti dengan beberapa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan wajibnya manusia untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena dinul Islam merupakan din yang Allah Ta'ala turunkan untuk manusia, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan manusia dalam rangka ataupun tujuannya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam bab ini merupakan satu hujjah ataupun satu argumentasi bagi manusia, siapa saja yang tidak memeluk agama Islam, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan ancaman dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa taala, dari pencipta mereka. Akan tetapi sebelumnya, makna al-Islam, wajibnya masuk ke dalam Islam, dan makna al-Islam di sini yang kita maksud bukanlah makna Islam secara umum. Karena kalau makna Islam secara umum, seluruh apa yang Allah Ta'ala ciptakan semuanya Islam. Karena secara bahasa Islam bermakna ketundukan, baik dalam keadaan suka ataupun terpaksa, baik dalam keadaan senang ataupun dia tidak senang, maka seluruh makhluk yang Allah ciptakan semuanya akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa menentang Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang kita maksud di sini adalah makna Islam secara khas, makna Islam secara khusus. Adapun makna Islam secara umum, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-83, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa ghairi dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka masih tetap mencari agama selain dari agama Allah?
Apakah mereka tetap ingin mencari agama selain agama yang telah Allah turunkan? Mau cari agama yang mana lagi? Allah telah menurunkan dinnya. Padahal kata Allah, walahu aslam man fis samawati wal ardi. Padahal apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya Islam. Tau'an wa karhan, baik dalam keadaan suka ataupun terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan semuanya nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dikembalikan. Jadi ini makna Islam secara umum, sangat lebar sekali. Seluruh apa yang Allah ciptakan semuanya Islam. Artinya tunduk patuh dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti matahari, dia senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mengelak. Sebagaimana manusia tidak bisa mengelak dari kematian. Ada tidak yang bisa mengelak dari kematian? Tidak, semuanya patuh, ngikut aja, nggak ada yang ngelawan. Oh, saya tidak mau, tidak bisa. Ya, malaikat mau datang, oh tidak dulu, nanti dulu. Sana nanti. Tidak bisa seperti itu. Ya, ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya tunduk, nggak bisa tidak. Ya. Demikian juga semuanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan waktu. Siapa yang bisa mundur ke belakang? Aduh, saya mau ke 3 hari yang lalu Tidak bisa. Berarti apa? Semuanya tunduk, patuh dengan makna yang sangat luas, makna yang sangat umum. Tapi bukan itu yang akan kita maksud di sini. Islam yang di sini dengan makna Islam secara khusus berkaitan dengan syariat din yang Allah taala turunkan. Seperti disebutkan dalam kitab ini, di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Siapakah yang masih juga mencari agama selain Islam? Ya, siapa yang ingin mencari agama selain agama Allah Subhanahu wa taala? Jadi barang siapa yang mencari agama dari selain agama Islam ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fala yuqbala minhu, enggak akan mungkin, enggak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yuqbala minhu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti ketika di akhirat mereka adalah orang-orang yang menyesal, mereka orang-orang yang merugi. Kenapa dulu kita tidak masuk Islam? Kenapa kita tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya, bukan dengan sebatas kauniyahnya? Kalau sebatas dengan makna yang umum, ya semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengikuti perjalanan waktu itu. Enggak bisa dia stop waktu sebentar, berhenti. Ya, matahari berhenti, jangan tergelincir dulu. Enggak bisa. Semuanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang orang menolak, saya enggak mau tua, mau muda terus. Saya umurnya mau 30 terus, tidak bisa. Kecuali nanti di surga. Kalau di surga memang diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin tidak akan tua. Ya, tidak akan mengalami ketuaan, tetap awet muda terus. Ya, sepadan umur 30-an. Tapi itu kan nanti di akhirat dengan izin dan kehendak Allah Tabaraka wa taala. Jadi agama apapun selain dari agama Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disinilah para ulama ataupun dalam kitab disebutkan bab wujubu dukhul fil Islam, wajibnya masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena selain Islam itu akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga makna Islam, kata para ulama, ditinjau dari pengutusan para nabi dan rasul kepada setiap umat. Ya, makna Islam ini juga mengandung 2 makna. Islam yang secara umum, artinya setiap nabi dan rasul yang diutus semuanya di atas agama yang sama, enggak beda. Ibrahim dengan Nabi Musa dan seterusnya, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini diumpamakan seperti satu bapak, seperti satu ibu, yang tidak memiliki perbedaan kecuali hanya dari sisi syariatnya saja. Makanya dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya ikhwatun li'allatin wa dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi itu seperti saudara sebapak.
Apa maksudnya? Dinuhum wahid. Agama yang mereka bawa itu sama semua, satu. Yaitu dari sisi tauhidnya, akidahnya semuanya sama, nggak ada yang beda. Nggak ada satu Nabi Ibrahim bawa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begini, berbeda lagi semuanya. Ya, semuanya sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang berbeda adalah ummahatuhum syatta. Maksudnya syariat-syariat yang mereka bawa itu yang berbeda satu dengan yang lainnya. Mungkin di antara tata caranya, tata cara taharahnya, berwuduknya, ataupun ya yang lainnya. Akan tetapi dinuhum yang dimaksud dinnya itu sama-sama dinul Islam, yaitu agama yang Allah turunkan untuk benar-benar tunduk dan patuh hanya kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Itu Islam secara makna yang luas jika ditinjau dari pengutusan para nabi dan rasul. Akan tetapi secara khusus Islam itu namanya diwakilkan kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga inna dina indallahi al-Islam. Ya, inna dina indallahi al-Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Islam ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna Islam secara khusus. Walaupun agama-agama yang dibawa oleh setiap nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makna Islamnya itu semuanya sama. Perbedaannya hanya dari sisi syariat. Artinya makna Islam di sini tauhidnya mereka, akidahnya mereka, sama-sama beribadah, mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah dalam pelaksanaan ibadah apapun itu. Semuanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang nabi pun memperbolehkan manusia untuk berbuat kesyirikan. Jadi sama, dinuhum wahid. Baik. Jadi inna dina indallahil Islam, sehingga wajibnya masuk ke dalam Islam, khususnya kepada umat akhir zaman ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam sabdanya, dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyin wala nasraniyyin thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwa Muhammad itu berada di tangannya, berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun dari umat ini," kata Rasulullah, maksudnya umat Nabi Muhammad, yaitu orang-orang yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad, ini semuanya umat Muhammad. Tidak ada seorang pun setelah diutusnya Nabi Muhammad kemudian mereka telah mendengar seruan dariku. Apakah itu Yahudi sudah mendengar seruan dariku? Apakah itu Nasrani, kata Rasulullah, sudah mendengar seruan dariku? Kemudian dia meninggal dunia, mati dalam keadaan tidak mau juga beriman dengan risalah yang aku bawa, melainkan dia termasuk penghuni api neraka. Ya, termasuk penghuni api neraka. Tidak bisa. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada pilihan kecuali mereka memilih antara masuk ke dalam agama Allah, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama Islam, ataukah mereka berada di dalam ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, termasuk ashabun nar, termasuk penghuni api neraka. Sehingga di sini para ulama mengatakan wajibnya masuk ke dalam Islam. Jika tidak, mereka akan terancam dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga setelah kita mengetahui ini merupakan agama yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu din yang tidak ada tawar-menawar lagi, satu din yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyelisihinya maka telah menyimpang dari jalan yang benar. Menyelisihinya dalam arti apakah dia tidak mau masuk Islam atau dia masuk Islam tapi tidak sesuai dengan aturan Islam. Ini namanya penyelisihan. Dari umat ini, siapapun itu, ketika mereka menyelisihi Islam dalam artian tidak mau masuk Islam, karena Islam itu merupakan satu jalan yang lurus. Apakah mereka tidak mau masuk Islam?
ataukah mereka masuk Islam tapi tidak mau mengikuti peraturan Islam, maka ini namanya penyelisihan, penyimpangan yang berakibat kepada dolal, berakibat kepada kesesatan. Karena segala sesuatu yang tidak sesuai dengan jalurnya, maka mereka itu dianggap orang-orang yang tidak pada tempatnya, tidak pada jalannya, tersesat. Bukan itu yang diinginkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang-orang yang sudah masuk Islam agar bertahan di atas Siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus, itu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surat Al-An'am ayat 153 di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tattabi'us subul." Subul itu jamak dari sabil. Sabil itu satu, subul itu berarti banyak. Di atas 3, 4, 5, 6, 70, 100 ataupun 200 seterusnya, itu subul. Fatafarraqu bikum an sabilih. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ini 153. Allah taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman." Dan sesungguhnya ini, kata Allah, ini jalanku. Yang dimaksud ini itu yang mana? Adalah agama Islam. Inilah dia dinul Islam. Ini jalanku, kata Allah, jalanku yang mustaqim. Ini jalanku yang lurus. Fattabi'uh, kata Allah. Ini Allah memberitakan kepada kita, hendaklah kalian ittiba dengan siratul mustaqim ini. Sekarang kalau kita tanya, kira-kira siapakah orang yang bisa kita pastikan dia di atas siratul mustaqim? Siapakah seorang dari umat ini, umat akhir zaman ini, yang bisa kita pastikan bahwasanya orang itu pas di atas siratul mustaqim, nggak akan menyimpang orang itu? Siapa? Siapa yang bisa? Karena kalau kita cuma mengikuti Al-Quran ini gawat kita. Tidak akan sanggup kita untuk memahami Al-Quran ini dengan pemahaman kita sendiri. Nggak akan sanggup. Jangankan kita, para sahabat saja banyak yang tergelincir dalam mentafsirkan Quran sendiri. Seperti Adi bin Hatim. Banyak Adi bin Hatim mengenai tentang ayat puasa, benang hitam, benang putih, kan begitu ya. Adi bin Hatim ketika dibacakan firman Allah dalam surah At-Taubah, wasna ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu ahlu kitab Yahudi dan Nasrani, pendeta-pendetanya, ahli ibadahnya telah menjadikan mereka itu orang-orang Yahudi Nasrani telah menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Rob, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Pada saat itu Adi bin Hatim mengatakan, enggak, lasna na'budu. Ya Rasulullah, saya dulu kan maksudnya Nasrani gitu ya, enggak pernah kami sujud sama pendeta. Enggak ada seperti itu ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, bukankah kalau pendeta kalian mengatakan halal, padahal itu haram menurut agama Allah, kalian ikut juga menghalalkan perkataan, mengikuti perkataan pendeta itu? Kemudian ketika dia mengharamkan, padahal Allah menghalalkan, kalian ikut mengharamkan juga. Bukankah seperti itu? Maka Adi bin Hatim gak bisa menolak lagi. Iya, benar seperti itu. Tilka, kata Rasulullah SAW, tilka ibadahum iyahum. Itulah yang namanya nyembah mereka. Rasul mengatakan, itulah yang namanya nyembah mereka. Jelas-jelas kalian tahu ini halal, kata Allah. Kemudian pendeta kalian mengatakan haram itu. Kalian ikuti pendeta kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini haram, pendeta kalian mengatakan, oh gak apa-apa, halal, biasa saja. Kalian ikut menghalalkannya. Bukankah seperti itu? Iya, kata Adi bin Hatim. Berarti apa? Adi bin Hatim ternyata salah mentafsirkan ayat. Dia kira ayat itu menegur orang-orang dulu Nasrani, Yahudi Nasrani, suka sujud-sujud sama pendeta. Wah, nggak pernah kami Rasul, lasna na'buduhum, nggak pernah kami nyembah mereka. Makanya Rasul menjelaskan. Nah, dijelaskan Rasul, baru dia paham. Oh, seperti itu maksudnya. Nah, demikian ya khonaifiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi ketika kita telah mengetahui siapakah yang bisa kita pastikan seorang yang berada di atas siratal mustaqim, jelas dia itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan ayat yang semisal ini, bahwasanya pada diri beliau itu memang beliaulah yang telah diberikan contoh tauladan, uswah hasanah, qudwah hasanah, sehingga
Siratal mustaqim, orang yang berada di atas siratal mustaqim itu tidak usah jauh-jauh kita melihat ini dan itu, lihat saja dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk meneladani beliau, berusaha untuk mengikuti anjuran-anjuran dan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fattabi'uhu, kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah siratal mustaqim ini, wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Jadi ittabi'uhu, hu itu kembali kepada Islam. Ikutilah Islam itu dengan benar. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Seperti yang kita sebutkan tadi, as-subul ini merupakan bentuk plural. Kalimat jamak gitu ya, kalimat yang menunjukkan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengakui selain Islam itu ternyata banyak jalan yang bisa memecah belah kalian. Artinya bisa menyimpangkan kalian dari siratal mustaqim. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan selain siratal mustaqim itu. Kenapa? Karena kalau kalian mengikutinya, fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan menyimpang dari sabilullah tadi, dari jalan Allah Subhanahu wa taala kalau jalan-jalan yang lain yang diikuti. Ya, kalau jalan-jalan yang lain diikuti maka ya tidak bisa kan gitu ya. Jadi tidak bisa yang namanya, istilahnya apa ya, kalau dalam bahasa kita itu mau dikombinasikan lah kan begitu ya. Agama nggak bisa dikombinasikan sama jalan ini, tidak bisa. Sudah ada jalannya dibawa oleh Rasulullah, itulah yang diperintahkan untuk kita. Apabila kita menyimpang dari itu ya ma'asalamah katanya ya, selamat tinggal sudah. Waliyadzubillah, fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan bercerai dari sabilullah tadi. Maka itulah usaha seorang hamba, itulah usaha umat Nabi Muhammad SAW, bagaimana mereka berusaha untuk masuk ke dalam Islam ini. Tidak hanya sebatas masuk Islam, walaupun itu merupakan teguran yang pertama tadi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maknanya bahwasanya Islam itu benar-benar diikuti, masuk ke dalam Islam secara sempurna. Apalagi di sana ada ayat Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi ya kafah. As-silmi itu kan dari kata sin lam mim. Ya, mengandung makna Islam, salam gitu ya, sin, lam dan mim, yaitu yang dimaksud as-silmu, yaitu Islam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis dan menyebutkan Islam ini adalah silman, yaitu Islam. Kenapa? Karena saya pernah mendapati ada seorang mentafsirkan silmi ini dengan berbagai macam tafsiran. Udkhulu fis silmi. Ya, sehingga dia membuat satu firqah, satu kelompok lagi dengan menyebutkan kami ini kelompok silam katanya, silmu. Kelompok silmu apa itu Pak? Kalau dulu di masanya Nabi siapa saya kata ya. Dulu sering disebut dengan apa? Salumi apa kata dia? Dalam bahasa Ibrani ya waktu itu ya. Karena memang seperti itu kan gitu ya, dari kata salama, salome, siloam seperti itu ya. Itu sebenarnya dari salama, dari sin, lam dan mim. Itu semuanya ajaran yang dibawa oleh para nabi Islam. Cuma kan dipleset-plesetkan bahasanya. Ya, sehingga dia pun banyak mentakwil ayat, membawa ayat ini, Masya Allah. Saya tanya begini aja, apakah pemahaman seperti ini datang dari Rasulullah? Gitu aja sudah. Ya nggak bisa jawab. Apa memang seperti ini, tafsirannya seperti ini dari Rasulullah, ayatnya memang begini tafsirannya? Ya, tidak bisa jawab, memang nggak ada seperti itu dari Rasulullah SAW. Ya jelas bahwasanya di dalam Islam Rasulullah telah mentafsirkan Islam itu secara sempurna ya, sholatnya itu gimana, puasanya itu gimana, berakhlaknya itu gimana, bertetangganya gimana, berakidahnya sudah ada semuanya, tinggal mempelajarinya saja. Kan begitu ya. Kita tidak diperintahkan untuk merakit agama, nggak usah. Kita hanya diperintahkan untuk mempelajari dalam rangka untuk mengikutinya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Al-Imam Mujahid ketika dia mentafsirkan apakah makna subul, beliau mengatakan al-bid'u wasyubhat, berbagai macam perkara-perkara bid'ah yang dibuat-buat oleh manusia semenjak wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasyubhat,
dan berbagai macam bentuk syubhat. Bid'ah ini lebih kepada perbuatan, syubhat ini lebih kepada pemahaman. Jadi munculnya pemahaman-pemahaman yang membuat rancu, dan munculnya amalan-amalan yang membuat orang pusing, kan begitu ya, sehingga tidak tahu ini yang datangnya dari Islam yang benar sama yang enggak, ini yang mana. Bingung orang-orang. Seakan-akan kelihatan Islam itu satu dan yang lainnya saling menyalahkan. Padahal ada di situ satu yang benar, cuma yang enggak benernya lebih banyak, sehingga terlihatlah Islam itu seakan-akan saling berselisih satu dan yang lainnya. Yang ini A mengatakan begini amalnya, yang B mengatakan begini amalnya, yang C mengatakan begini, terus banyak. Padahal kalau kita ingin pelajari yang benarnya adalah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang benarnya. Dan demikian. Jadi Al-Imam Mujahid menafsirkan wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti as-subul, kata beliau, jangan mengikuti perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang baru, yang tidak ada dasarnya. Sehingga Nabi dalam satu hadis mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdas, jadi barang siapa yang berbuat, artinya ahdatsa ini kan satu perbuatan yang inovasi baru. Barang siapa yang membuat satu inovasi baru dalam agama kami ini, ya, ma laysa minhu, yang memang tidak ada asalnya dari agama ini, fahuwa radd, maka hasil inovasinya itu tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ataupun dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu, barang siapa yang melakukan satu amalan yang bukan dari Islam, akan tapi dari selain Islam, maka amal tersebut pun tidak diterima. Berarti apa di sini? Ada dua hadis mengandung dua makna. Pertama, yang buat sama yang melakukan. Iya atau tidak? Iya. Kalau hadis yang pertama, man ahdatsa, barang siapa yang membuatnya, maka hasil perbuatannya itu tidak akan dikatakan sebagai hasil kebaikan, enggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ada seorang beralasan, bukan saya yang buat, saya itu kan cuma beramal saja, saya cuma melakukannya saja. Maka Rasul mengatakan juga, barang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya juga enggak diterima. Jadi dua-duanya enggak diterima, enggak ada alasan dua-duanya. Sehingga nanti pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, bahwasanya ini kan bukan dari Islam, kenapa kamu amalkan? Ya, saya kan cuma ngamalkan saja, yang buat kan itu gitu ya. Nunjuk sama yang pembuat pertama. Ya, dia yang membuat sampai tahun berikutnya perbuatannya tersebut dilestarikan. Waliyadzubillah. Jadi sehingga dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ya, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, abghadun nas ilallahi salasah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dari jalur Abdullah ibnu Abbas. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, abghadun nas ilallahi salasah. Jadi manusia yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala ada tiga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kata beliau, mulhidun fil haram, seorang pelaku kriminal di tanah haram. Itu benci sekali Allah Subhanahu wa taala melihat orang ini. Mulhidun fil haram. Sudah tahu itu tanah haram, masih juga nekat gitu ya. Masih juga dia nekat berbuat kejahatan di sana. Ya, samalah halnya seperti memang sama-sama berbuat kejahatan, tapi apakah sama seorang yang berbuat kejahatan ketika di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan? Dengan jenis kejahatan yang sama mungkin dianggap itu sama, kan begitu ya. Akan tapi dilihat dari kemuliaan waktunya dan kemuliaan tempatnya, maka ini yang menyebabkan kemurkaan Allah lebih besar walaupun catatannya itu sama. Paham gitu ya? Ini bisa dipahami ya. Ya mungkin itu mungkin bisa kita pahamilah dengan apa yang berjalan di tengah-tengah manusia. Misalnya mungkin ada dua orang, ya, ada dua orang sama-sama mencela, dan celaannya itu mungkin kalimatnya sama. Ya, mungkin dia mencela dengan menyebutkan nama seekor binatang, si A, si B. Si A menyebutkan kepada yang lainnya cacian dengan binatang yang buruk.
dasar kamu binatang ini, kan begitu ya. Akan tapi yang dia cela ini adalah rakyat biasa, kan begitu ya. Rakyat jelata, orang biasa, diantar ke hakim. Hakim pun memutuskan hukuman, kamu sekian hukumannya, karena mungkin rakyat biasa. Ada si B dengan mengucapkan cacian kalimat yang sama, binatang ini, tapi yang dia cela itu mungkin penguasa. Ini lebih serem lagi, siksaannya itu lebih berat, kan begitu ya. Ya jelas, padahal kalimat yang dilontarkan sama, kan begitu ya. Tapi masalahnya, kan begitu ya, objek yang dia cela itu yang berbeda. Nah demikian juga, mungkin kemaksiatan sama, tapi ketika dia berbuat kemaksiatan itu di tanah atau di tempat yang itu merupakan penghormatan, Allah sangat menghormati tempat itu, ataupun dia melakukan kemaksiatan itu di waktu yang Allah memuliakan waktu itu, ini beda. Walaupun catatannya sama-sama satu lah kejahatan. Nah demikian. Jadi Rasulullah mengatakan abghadun nas ilallahi thalatha. Manusia yang paling dibenci oleh Allah itu ada 3, kata Rasulullah. Mulhidun fil haram, seorang yang berbuat kriminal di tanah haram. Yang kedua, dan itu yang menjadi pembahasan kita, yaitu mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah, seorang yang mengharapkan kebiasaan jahiliyah itu muncul lagi di dalam agama Islam. Ya, seorang yang melestarikan kembali kebiasaan orang jahiliyah. Adakah kebiasaan orang jahiliyah? Wah, banyak kebiasaan orang jahiliyah. Ya, banyak kebiasaan orang jahiliyah yang mungkin masih dilakukan oleh sebagian orang ataupun sebagian kelompok. Karena sesungguhnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan makna sabda Nabi SAW yang kita bacakan tadi, yaitu salah seorang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah, seorang yang melestarikan kembali dalam Islam ini kebiasaan jahiliyah. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Qauluhu sunnatal jahiliyah, makna sabda Rasulullah sunnatal jahiliyah, maksudnya apa? Yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqah au muqayyadah, yaitu ya segala sesuatu bentuk perbuatan jahiliyah, apakah secara mutlak ataukah secara terbatas. Secara mutlak maksudnya dilakukan oleh banyak orang, apakah itu satu kaum, satu kelompok ataupun yang semisalnya. Kemudian mereka melestarikan kembali kebiasaan jahiliyah. Mungkin di satu tempat ada satu kaum melaksanakan satu ritual ataupun acara, mengatasnamakan dengan nama Islam, padahal itu bukan, ya, sama sekali bukan ajaran dari Islam. Bahkan itu ajaran sebelum datangnya Islam, yaitu kebiasaan jahiliyah. Ya, kebiasaan jahiliyah dilestarikan lagi setelah datangnya Islam. Maka ini adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang per orang yang melakukan satu amalan demi amalan yang itu merupakan amalan perbuatan ataupun satu ritual kebiasaan dari orang-orang jahiliyah terdahulu. Karena sesungguhnya kebiasaan jahiliyah, perkara jahiliyah, ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wada, maka beliau mengatakan bahwasanya jahiliyah itu sudah dihinakan di bawah telapak kakiku, kata Nabi SAW. Artinya apa? Tidak boleh lagi kebiasaan jahiliyah itu dilestarikan. Setelah datangnya Islam, itu seharusnya sudah dikubur dan ditinggalkan sejauh-jauhnya, bukan dilestarikan kembali. Makanya sangat marahnya dan bencinya Allah dengan orang-orang yang melestarikan kembali sunnah jahiliyah. Jadi makna sunnah itu adalah satu kebiasaan yang sudah didahului, ya, sunnah. Akan tapi sunnah yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah sunnah yang benar, ya, bukan sunnah yang jahiliyah, kan gitu ya, bukan sunnah yang jahat. Nah demikian. Kalau ada yang bertanya apa sih di antara kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu yang mungkin muncul hari ini? Ya banyak sebenarnya, kan begitu ya. Tapi mungkin sebagian orang banyak yang tidak mengetahui, sehingga ini dianggap sebagai satu perbuatan yang biasa saja. Ataupun sebagian mereka mengatakan ini kan sudah ada dari dulu. Dari dulu yang mana? Karena sebelumnya Islam itu ya jahiliyah, kan begitu ya. Nah sebelumnya Islam ya jahiliyah, walaupun sebelumnya lagi ya masa kenabian ataupun masa kerasulan dari setiap nabi dan rasul. Tapi demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Mujahid tadi, bahwasanya
Ya, wala tattabi'us subul, dia mengatakan perkara-perkara yang tidak pernah ada ajarannya dalam Islam ataupun perkara syubhat. Perkara syubhat ini adalah perkara yang membuat ya rancu ataupun rusaknya satu pemahaman sehingga mengakibatkan rusaknya keyakinan. Ya, seperti tadi sunnah jahiliyah dikembalikan, dibangkitkan dan dilestarikan kembali. Ya, seperti apa? Seperti ya yang sangat masyhur itu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman atau dalam surah Al-Baqarah yang beralasan dengan ajaran ya ini sudah memang ada dari bapak-bapak kami. Itu kan merupakan kebiasaan jahiliyah, alasan-alasan seperti itu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, itu dalam surah Luqman. Ya, ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, ikuti apa yang Allah turunkan, tapi justru jawaban mereka kepada setiap nabi dan rasul yang datang kepada mereka ataupun setiap seruan yang datang kepada mereka, mereka mengatakan qalu bal nattabi' ma wajadna 'alaihi aba'ana. Tidak, kami cukup, kami ittiba, mengikuti apa yang kami dapati dari perbuatan para orang tua ataupun bapak-bapak, kakek-kakek kami. Itu cukup kami ikuti. Tidak perlu apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dia di antara sedikit dari kebiasaan jahiliyah. Ketika kebenaran datang kepada mereka yang bersumberkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tetap mempertahankan kebiasaan mereka yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Padahal tidak ada jaminan bahwasanya pendahulu-pendahulu kita dari orang tua kita atau nenek kakek kita atau bapak kita, adakah yang menjamin bahwasanya mereka itu di atas kebenaran? Kan tidak ada jaminannya. Akan tetapi ini jelas jaminannya adalah Allah Subhanahu wa taala menjamin benarnya yang dia turunkan itu terbukti semenjak Rasulullah sampai hari ini. Al-Quran itu tidak ada seorang pun mampu menggesernya, tidak ada. Bahkan hadis-hadis Nabi, ya hadis-hadis Nabi tetap senantiasa sepanjang zaman dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilahirkannya para ulama-ulama yang senantiasa menjaga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai macam pemalsuan hadis. Ya, dikeluarkannya orang-orang yang cerdas dari kalangan para ulama yang ya sangat gigih meneliti dan mengoreksi hadis-hadis Rasulullah sehingga bisa disaring mana hadis yang benar dari Rasulullah dan mana hadis yang cuma buat-buatan manusia, hadis-hadis palsu yang hanya orang mengatakan Rasulullah bersabda, padahal dia tidak pernah bersabda demikian sama sekali. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi, inilah yang dimaksud wajibnya masuk ke dalam Islam. Adalah benar-benar wajib masuk ke dalam Islam dan benar-benar diwajibkan kita mengikuti apa yang sudah ada di dalam Islam tanpa harus mengikuti hal-hal yang itu merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah, kebiasaan, ritual mereka, keyakinan-keyakinan mereka. Itu semua ditinggalkan. Ya. Dan di antara bentuk keyakinan orang-orang jahiliyah yaitu mereka meyakini bahwasanya ya seperti dalam surah Al-Jathiyah ataupun dalam beberapa surah Al-Baqarah, keyakinan mereka ya wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ini kan keyakinan orang jahiliyah dulu, kelompok Dahriyah namanya, orang-orang musyrikun Dahriyah. Orang kafir Dahriyah ini, kata Allah SWT dalam surah Al-Jathiyah, mereka berkata bahwasanya tidaklah kehidupan ini melainkan ya satu kehidupan yang kita hidup mati, tidak ada yang mematikan, membinasakan kita kecuali hanya mengikuti perputaran waktu. Jadi keyakinan mereka dulu orang jahiliyah bahwasanya ada sebagian mereka disebut dengan kelompok Dahriyah. Keyakinan mereka dalam hidup bahwasanya yang namanya hari berbangkit itu enggak ada. Kalaupun ada seorang yang mati, nanti beberapa ribu tahun lagi dia hidup lagi dengan orang yang sama, hidup lagi. Habis itu mati lagi beberapa ribu tahun lagi, yang sering kalau bahasa kita ya reinkarnasi lah. Nah, kan gitu ya, hidup lagi. Enggak ada yang namanya hari berbangkit dimintai pertanggungjawaban, oh enggak ada kata mereka. Ya ini kan keyakinan yang batil seperti ini. Ini keyakinan orang-orang jahiliyah dulu. Kalau sampai ini diyakini oleh umat ini ya bahaya. Kan begitu ya, ataupun yang lainnya dari kebiasaan jahiliyah. Jadi benar-benar mengikuti apa yang ada di dalam Islam itu dengan cara mempelajarinya. Kemudian setelah kita mendapatinya, maka kita berusaha untuk mengamalkannya sesuai dengan ya apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Tapi mungkin ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan sambung ya, ada beberapa keterangan lagi berkaitan dengan wajibnya masuk dalam Islam ini. Namun nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam.